kawan-kawan media cetak, media online, dan media elektronik. Terima kasih telah hadir dalam konferensi pers Partai Buruh dalam rangka rapat kerja nasional yang kedua Partai Buruh, di mana dalam Rakernas ini dihadiri oleh 38 provinsi, 393 kabupaten kota dari seluruh Indonesia dan perwakilan hampir 5.000 kecamatan yang ada di Indonesia. Yang hadir sekitar 700 orang di ruangan Hotel Tavia Cempaka Putih, yang melalui Zoom ada hampir kurang lebih 500-an orang. Pada Rakernas ini akan diputuskan satu calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh Partai Buruh tanpa koalisi partai. Tanpa koalisi partai untuk pemilu 2029. Siapa namanya nanti akan diumumkan di akhir Rakernas. Di akhir Rakernas akan diumumkan nama-nama calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia untuk pemilu 2029. Ada 100 tokoh atau 100 nama yang akan muncul. Dari mana nama-nama tersebut? Pertama, tentu dari struktur partai. Kedua, dari simpatisan dan anggota partai. Dari buruh, petani, nelayan, buruh, dan lain sebagainya. Dan dari masyarakat umum. Nanti akan muncul 100 tokoh. Dari 100 tokoh muncul diulas menjadi 45 nama. Dari 45 nama, 17 nama, dan terakhir 6 nama. Calon presiden dan calon wakil presiden RI 2029 nanti diusung oleh Partai Buruh tanpa koalisi partai. Bisa saja nama Pak Prabowo muncul lagi, bisa saja. Karena untuk sementara nama-nama calon presiden dan calon wakil presiden itu berasal dari antara lain yang sekarang ada Pak Prabowo, kalangan Polri, kalangan TNI, dan ada satu menteri perempuan yang sekarang ada. Kalangan pesohor, ada jurnalis, ada artis, ada ustadz, tokoh agama, ada mantan KPK, ada anak muda, dan juga berasal dari kepala daerah, ada yang dari Jawa dan ada yang dari Indonesia Timur. Muncul nama-nama itu. Nah, nanti lebih jelasnya dari kalangan yang sekarang berkuasa di pemerintahan, dari kalangan pesohor, dari kalangan kepala daerah, dari kalangan anak muda umur 40 tahunan, dan dari internal Partai Buruh sendiri. Nanti nama-namanya lebih jelas akan diumumkan di Rakernas. Saya ulangi, 100 nama diperas jadi 45 nama, kemudian jadi 17 nama, terakhir 6 nama. Dan diusung tanpa koalisi partai dengan mekanisme polling. Polling, survei internal melibatkan kampus, kuesioner ke jutaan, puluhan juta simpatisan dan anggota masyarakat dan anggota Partai Buruh, dan juga melalui mekanisme tim seleksi oleh guru besar independen. Calon presiden Republik Indonesia dari Partai Buruh dipilih oleh rakyat melalui tadi polling, survei, kuesioner, dan sebagainya. Jadi partai tidak memilih siapa calonnya, rakyat yang memilih. Sedangkan calon wakil presiden baru partai yang akan memilih. Siapa mekanisme sistemnya nanti diputuskan dalam Kongres Partai Buruh tahun 2026 bulan Januari. Itulah yang akan diputuskan dalam Rakernas ini, nanti dibawa Kongres Partai Buruh Januari 2026. Untuk saat ini, dukungan Partai Buruh kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto tetap, tapi dengan 6 harapan. Yang pertama, Omnibus Law, alhamdulillah sudah selesai, menang. Yang kedua,
upah layak juga sudah, tapi kita tunggu tahun-tahun berikutnya bagaimana. Yang ketiga, hapus outsourcing. Kita minta Pak Prabowo menghapus outsourcing. Yang keempat, reforma agraria dan kedaulatan pangan. Kita tunggu, swasembada pangan kan kedaulatan pangan, tapi reforma agrarianya belum jalan. Yang kelima, kuliah gratis. Yang keenam, guru dan tenaga honorer diangkat jadi PNS atau ASN. Mudah-mudahan dengan pengetatan anggaran bukan berarti tidak ada pengangkatan. 6 harapan itulah yang tetap kita gantungkan kepada Bapak Presiden Prabowo dan dukungan kepada beliau oleh Partai Buruh tetap sepanjang 6 harapan. Dan yang terakhir, terhadap beberapa isu Partai Buruh akan mengirimkan tim hukum karena pemerintah sampai hari ini belum menjemput buruh migran yang masih dirawat di Malaysia. Tim hukum ini akan datang. Kami akan bekerja sama dengan Serikat Buruh Malaysia, Malaysia Trade Union Confederation (MTUC). Saya kenal dengan presidennya. Saya akan kirim Partai Buruh bersama KSPI, KSPSI, AGN. Apalagi Andi Gani kan presiden ASEAN, presiden Serikat Buruh ASEAN, kita kirim. Kemudian untuk pagar laut, kita akan instruksikan dari Tangerang Raya, Partai Buruh akan memeriksa. Benar nggak tuh pagar laut dibongkar semua? Karena gara-gara gas LPG hilang pagar laut. Jangan-jangan LPG ini pengalihan isu supaya pagar laut yang sudah mengarah pada 1-2 orang konglomerat tidak dilanjutkan kasus hukumnya. Ya, terhadap gas LPG kita minta memastikan